terlalu keseringan kita proteksi. Sakit tambahi PMN, sakit suntik PMN. Maaf, terlalu enak sekali. Nah, kalau Pak Menteri sampai kepada saya, Pak ini ada perusahaan seperti ini, kondisinya BUMN, kalau saya langsung tutup aja. Masih bersama saya, Frederika Widiasari Dewi dalam Economic Challenges Suntik Mati BUMN Sakit-Sakitan. Saya ke Pak Toto. Pak Toto sebagai pengamat BUMN, melihat rencana penutupan BUMN yang tadi Pak Dahlan bilang sebenarnya udah mayat tinggal dikubur tadi, sebenarnya menurut Bapak apa yang salah selama ini dengan pengelolaan BUMN yang menjadi seperti itu? Kan kita pasti mengakui banyak sekali BUMN juga yang berkinerja sangat baik, tapi khusus untuk yang sakit itu menurut Bapak apa yang salah dengan pengelolaannya? Ya, sebetulnya rencana pemerintah ya akan menutup sekitar 7 sampai 12 BUMN itu saya kira sih sudah sangat wajar dan mungkin itu seharusnya dilakukan sudah beberapa tahun yang lalu ya, bukan sekarang. Kenapa wajar? Karena memang sebagian besar BUMN yang mau ditutup itu kan memang juga sudah berhenti operasi sebetulnya ya. Dan sebagian lagi juga sudah dalam kategori yang memang tidak kompetitif dalam arti seperti ini. BUMN-BUMN itu kan ada yang produk jasanya strategis ya, atau dia produk jasanya sudah bisa digantikan, disubstitute oleh operator bisnis yang lain. Kalau menurut saya saat ini mereka kondisinya ya, produk jasanya sudah tidak lagi kompetitif karena sudah kalah dengan pelaku yang lain, dan kemudian secara internal ya, kondisi keuangannya juga sudah relatif merah. Yang menurut saya itu opsi likuidasi adalah salah satu pilihan. Kenapa demikian? Karena kalau kita lihat statistik data seluruh BUMN, itu kan kondisinya Pareto ya. Jadi the big 20 itu kira-kira dia sudah menguasai penjualan hampir lebih dari 80% ya, in terms of sales. In terms of aset juga sama aja. Jadi pertanyaannya, buat apa kita punya lebih dari 100 BUMN kalau kinerjanya ternyata didominasi sekarang oleh... udah dirampingkan ya Pak? Ya, jadi mungkin sekitar maksudnya 40-an ya Bu ya? Siapa tahu dengan jumlah BUMN yang lebih sedikit, tapi lebih sehat, itu akan lebih baik buat pemerintah juga supaya kita bisa punya pemain-pemain BUMN yang bisa bersaing di pasar global lah kurang lebih seperti itu ya. Itu pasti Pak, tapi maksudnya kenapa sampai terjadi seperti itu? Apakah mereka tidak bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman, era digitalisasi, mereka nggak bisa menyesuaikan, atau bisnis modelnya sudah obsolete? Saya kira itu banyak sebab ya. Tadi Bu Nelly sudah sampaikan sebetulnya bahwa tugas BUMN itu kan bukan cuma sekedar urusan tujuan komersial, ada juga tujuan-tujuan dalam rangka menyelesaikan public service obligation dan lain-lain ya. Itu dua hal itu yang kadang-kadang juga tidak mudah BUMN untuk bisa melaksanakan dua hal sekaligus ya. Tapi menurut saya memang yang lebih penting adalah ketidakmampuan secara organisasi ya, untuk menyesuaikan dengan perubahan zaman, dengan teknologi disruption yang terjadi di mana-mana, menyebabkan kemudian BUMN itu tidak sanggup lagi untuk berkompetisi ya. Jadi hal ini menurut saya yang agility ini yang penting ya, supaya BUMN ke depan lebih bisa punya daya saing sebetulnya. Saya ke Bu Nelly, seberapa susah Bu BUMN melakukan transformasi ya? Transformasi itu kan sebenarnya mindset ya, Mbak Kiki ya. Jadi memang harus ada tone dan awareness dari masing-masing BUMN untuk reseptif terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya. Nah, and this is coming from the experience yang kita pas masuk ini. Makanya di roadmap BUMN kita tuh salah satu yang kita emphasis banget itu business model innovation. Karena market di sekitar kita itu benar-benar bergerak jauh lebih cepat daripada birokrasi yang menyelimuti BUMN ya. And to that extent susah tapi harus dijalanin kalau yang ini, because it's imperative for survival. Nah, gimana kita bisa encourage as a ministry, how can we encourage business model innovation? Sebenarnya klasterisasi itu salah satu strategi untuk membentuk BUMN itu dalam value chain yang sama, sehingga mereka bisa saling exchange ideas and learning curve-nya itu nggak mulai dari nol, build on each other's learning curve for the same value chain. Itu salah satu strategi yang kita lakukan untuk bertransformasi lah istilahnya ya. Other thing ini juga orang, people lagi ya. Itu juga menarik ya Bu, kan Pak Menteri sampai bilang kayak kalau direksi nggak mau berubah saya ganti, seperti apa? Susah itu sih Bu manage orang? I think
we have to install that mentality juga. Ini kan sama dengan amanah ya. Itu amanah buat direksinya, akhlak dan amanah terutama yang depan ya. And part of amanah is putting the right people in the right place for an institution kayak sebuah BUMN gitu ya. And that's the biggest challenge. Jadi I think it's part of doing the job actually. To put the right people in the right place yang punya mentalitas yang sama dan skill set yang bisa untuk membawa BUMN ke next step, because at the end of the day is a people game. Iya, karena itu adanya akhlak itu bagus sekali ya Bu, nilai-nilai akhlak ya, bagus sekali ya. Exactly. Baik, saya ke Pak Dahlan. Pak Dahlan, pengalaman Bapak dulu seberapa sulit Pak mengelola orang Pak, direksi terutama di BUMN, seperti apa Bapak? Ya, tentu waktu itu sih saya mengatakan bahwa saya hanya mau tahu direktur utamanya. Saya nggak mau tahu direksinya, karena setiap direksi harus loyal kepada direktur utamanya dalam pengertian satu tim. Sehingga waktu itu saya memang jangan ada direktur yang boleh ke menteri, karena nanti pada cari jalan sendiri-sendiri. Tapi saya pada dasarnya sangat setuju dengan apa langkah-langkah Menteri BUMN yang sekarang dan bagus sekali. Tinggal masalahnya yang mau disuntik mati ini, ayolah sudahlah tetapkan saja tanggal berapa, itu sudah nggak ada lagi di daftar BUMN gitu saja. Biar ini kan sudah bertahun-tahun yang lalu daftar yang mau dimatikan yaitu, kemudian sekian tahun kemudian daftar yang mau dimatikan yaitu lagi, sekian tahun kemudian daftar yang mau dimatikan yaitu lagi. Nah sekarang sudahlah ditetapkan aja tahun berapa atau tanggal berapa dimatikan dan prosesnya seperti apa, karena menurut pendapat saya sekarang itu sudah tidak sulit lagi dengan terjadinya kekompakan politik yang luar biasa sekarang ini. Beda dengan dulu membubarkan harus ada persetujuan DPR. Sekarang memang mungkin harus ada persetujuan DPR, tapi kan mudah mendapatkannya gitu. Atau ada jalan lain, yaitu di BUMN itu ada nama perusahaan namanya PPA. Perusahaan pengelola aset. Nah dulu ada rencana bahwa perusahaan-perusahaan yang kecil-kecil, yang ruwet-ruwet, yang sudah mati ini semuanya pindahkan menjadi anak perusahaannya PPA, bukan untuk dikelola, tapi untuk dimatikan. Karena kalau yang mematikan itu PPA, itu prosedurnya lebih gampang. Karena tahap pertama 17 perusahaan ini atau berapapun itu semua menjadi anak perusahaannya PPA. Setelah menjadi anak perusahaannya PPA, oleh PPA dimatikan. Sehingga dia mematikan anak perusahaannya. Lebih simpel mestinya secara teoritis, tapi saya tidak tahu kenapa juga daftar ini masih terus ada sekian tahun kemudian. Ayolah, Bu, kita tetapkan aja bulan depan misalnya, akhir bulan, 17 ini sudah tidak ada lagi, supaya nggak usah disebut lagi tahun depan dan seterusnya. Baik, Bapak, kalau kita lihat sekarang sebenarnya dengan aset hampir 9.000 triliun ya, kemudian kontribusinya mungkin belum optimal seperti yang diharapkan. Sebenarnya apa yang bisa untuk mendorong produktivitas BUMN ini, Bapak? Nah, kita bicara ini agak tidak baik karena suasana COVID sudah 2 tahun, sehingga mau diapakan karena Garuda ya nggak punya penumpang, kemudian hotel juga kosong dan seterusnya. Kemudian kan yang baik ini kan praktis hanya bidang kesehatan, kemudian infrastruktur, karena infrastruktur yang lagi digalakkan. Ya menurut pendapat saya memang fokus saja kalau memang pemerintah menghendaki infrastruktur ini dibangun besar-besaran. Tadi Bapak Presiden kan tidak mengharamkan PNM, cuma yang sakit-sakitan, yang sudah rugi terus jangan di PNM, bukan berarti tidak akan ada PNM. Sehingga keputusan untuk memberikan PNM untuk perusahaan-perusahaan yang membangun tol Sumatera, saya kira tanpa PNM kan nggak mungkin bisa jalan dan tidak mungkin selamat. Jadi untuk ke depan menurut saya holdingisasi itu jalan keluar yang sangat baik, dan sekarang sudah begitu banyak yang diholdingkan, dan saya dengar masih akan jalan terus. Saya kira itu langkah yang perlu disambut dan didukung semua pihak. Karena sebetulnya kalau kita lihat seperti kontribusi BUMN yang besar dan sukses ya Bu Nelly ya, di pasar modal juga, bagaimana mereka
menjadi emiten-emiten terbesar di Bursa Efek Indonesia, mereka bisa sukses. Tentunya ini juga harapan supaya yang lain juga bisa mengikuti mungkin dari sisi produktivitas, efisiensi dan sebagainya. Saya ke Pak Toto. Pak Toto, kita kan semua tahu ya BUMN itu kan punya tugas selain sebagai value creator tadi ya, bagaimana untuk mendapat profit, kemudian dengan mempertimbangkan risiko tentu, dan juga sebagai agent of development. Anda melihatnya bagaimana supaya bisa melakukan kedua fungsi ini tapi dengan tetap sustain gitu, business sustainability. Ya, idealnya memang dua hal tadi bisa dilakukan sekaligus paralel ya. Iya. Jadi kalau mereka bisa berhasil ya sebagai suatu entitas yang mengejar orientasi profit, kemudian mereka bisa mengenerate income dan profit yang cukup, Iya. maka tentu nanti sebagian itu bisa direalokasikan misalnya untuk pembiayaan kegiatan-kegiatan terkait dengan public service obligation-nya misalnya ya. Tapi juga kita harus lihat ya seberapa besar itu tugas yang diberikan. Iya. Karena kalau betul-betul besar sekali misalnya juga mungkin itu akan menyulitkan bagi sisi pengelolaan keuangan BUMN-nya. Iya. Sehingga menurut saya juga penting bagaimana kemudian negara ya memberikan suatu alokasi yang pas gitu sehingga Iya. tidak menyulitkan kondisi keuangan BUMN-nya. Jadi kalau PMN itu kan sebetulnya ukurannya yang paling gampang dilihat Iya. seberapa jauh efisiensi yang sudah dikerjakan ya. Iya, iya. Semakin efisien berarti itu layanan kepada publiknya semakin bagus Baik, iya. sehingga deliveries-nya juga akan bagus begitu ya. Betul. Nah, yang kita lihat sekarang kan dalam beberapa hal kelihatannya PMN diminta dijalankan oleh Iya. BUMN tapi kemudian dari sisi kecepatan pemerintah ya tanda petik bisa mengganti pembiayaannya agak lambat sehingga ini membuat laju dari BUMN-nya menjadi agak terhambat. Nah soal-soal ini kalau bisa diselesaikan lebih cepat, saya kira akan lebih baik ya. Iya. Tapi saya kira kembali idealnya kalau dua-duanya memang bisa dilakukan secara paralel dengan Iya. baik. Saya ke Pak Marwan, saat ini BUMN yang berkontribusi besar ya Pak, seperti dari perbankan, kemudian Pertamina, ya, Telkom. kemudian telekomunikasi. Iya. Seberapa besar sebetulnya kontribusi terhadap penerimaan negara dan harapan ke depan seperti apa Pak untuk bisa BUMN itu lebih berkontribusi terhadap penerimaan negara? Sebelum ke situ saya kembali pada ini surprise sekali statement Presiden ini. Iya. Dan ini sama dengan perintah itu sebetulnya. Oleh karena itu maka kami mendukung Iya. tentu Iya. Menteri BUMN jika memang sesegera mungkin melakukan apa yang diperintahkan oleh Presiden. Iya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua mengenai PMN. PMN sendiri ada dua memang. PMN yang memang biasa ya dan untuk kebutuhan sehari-hari. Iya. Dan kemudian yang kedua adalah PMN penugasan. Iya. Dan PMN penugasan ini saya kira juga penting karena titik tolak dari pemerintahan ini adalah pembangunan infrastruktur. Misalnya tol Sumatera yang dikerjakan oleh Hutama Karya. Iya. Ini kan memang kalau kita harapkan profit tentu tidak. Karena ini penugasan maka ya kita dukung 100% ini keberadaan PMN-PMN yang memang sifatnya penugasan. Iya. Maka oleh karena itu nanti di dalam undang-undang yang sedang dibahas ini, direvisi ini undang-undang BUMN, saya kira itu dimasukkan dalam pasal tertentu sehingga tidak multi tafsir dan tidak ada debatable soal ini PMN mana yang boleh dan PMN mana yang tidak. Baik. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah soal pertanyaan tadi. Iya. Ke depan seperti apa? Ke depan memang harus dirampingkan betul. Iya. Anak cicit itu harus yang ribuan itu sudahlah. Itu harus kita hilangkan semua itu. Dan kita berpikir efisiensi, efektivitas sekaligus bagaimana BUMN ini adalah 30%-nya urat nadi negara, keuangan negara, mau tidak mau, ya memang BUMN ini harus menyumbangkan dividen kepada negara. Iya Pak, baik. Saya nanti Bu Nelly bisa share sedikit roadmap ke depan ya kan, holdingisasi, kemudian klasterisasi, sangat menarik untuk masyarakat ketahui. Tapi jangan kemana-mana, tetaplah bersama saya dalam program Economic Challenges Suntik Mati BUMN Sakit-Sakitan.